Tentang TKK Mas ya tadi Mas ya. Iya, Pak. Ya. TKK itu benar ada 5. Yang pertama itu ada kesehatan, kemudian ada spiritual, kemudian ada apa namanya sosial 3 ya. Terus ada apa Rek? Saya lupa. Yang kesehatan itu kan tentunya mereka itu dapat ini sebentar, bentar, bentar. Seperti apa namanya TKK perenang, TKK pencaksilat dan sebagainya, TKK posyandu. Kemudian untuk di TKK bidang agama itu spiritual itu ada banyak ya, ada TKK sholat, terus doa, qori, muadzin dan seterusnya. Kemudian ada tadi apa ya? Saya menyebutkan apa tadi? Oh, sosial ya. Sosial itu ada pengatur lalu lintas, ada pembantu ibu, pengasuh anak dan seterusnya. Terus ada TKK keterampilan. Keterampilan itu ada penangkap ikan, juru kebun, terus penjilid buku, juru masak. Kemudian yang terakhir itu ada ini, ada patriotisme seperti jirijen, penyanyi, pembaca dan seterusnya. Untuk TKK ini Mas, biasanya tidak semua saya kasihkan dan ujikan. Hanya beberapa yang memungkinkan mereka kerjakan. Seperti contoh, kalau spiritual, karena saya dibantu dengan guru agamanya, maka TKK spiritual itu saya kasihkan secara penuh ke guru agamanya untuk menguji. Kemudian saya juga pernah mengajak mereka untuk uji juru masak. Karena siaga, Mas, saya juga tidak berani menanggung resiko yang terlalu besar. Maka ketika juru masak itu, saya hanya mengajak mereka membuat ini, apa namanya? Apa itu? Roti yang dikasih sayur-sayur itu, Mas, apa Mas namanya? Sandwich. Ya. Terus membuat roti susu juga pernah, terus membuat minuman yang racikan ya, bukan minuman nutrisari terus dikasih air, bukan, cuma apa? Timun serut itu juga pernah seperti itu. Tapi tidak tidak sekompleks yang ada di Penggalang. Kalau di Penggalang saya berani Mas masak ayam, pernah saya mengajak mereka untuk yang Penggalang itu. Dari kelima bidang tersebut, apakah dari pembinanya sendiri dan siswanya bisa menguasainya atau hanya beberapa saja? Kalau saya pribadi hanya beberapa, Mas. Ya, kalau saya pribadi hanya beberapa dan anak-anak juga hanya beberapa sepertinya. Karena apa ya? Sebenarnya TKK itu kan mereka mempunyai keahlian, kemudian mereka ingin menguji keahlian mereka kepada seseorang yang mempunyai keahlian itu. Kan seperti itu, Mas. Nah, jadi mereka tidak diharuskan saya yang menguji. Jadi semua tidak harus ke semua, tidak harus ke saya semua seperti itu. Misal TKK sholat, semua TKK sholat. Ya sudah mereka cari aja guru agama. Terus TKK juru masak misal,
Ke saya boleh karena waktu itu memang ada kegiatan pramuka yang isinya memasak. Jadi saya lihat, oh ini yang aktif, ini yang bisa memasak, oh ini bisa memotong, ini hanya diam saja. Itu kan saya bisa menilai Mas dari prosesnya itu. Jadi tidak semua saya apa namanya? Saya mempunyai keterampilan itu, Mas. Berarti mengenai kayak spiritual itu nanti langsung ke guru agamanya ya Pak ya? Iya, iya. Lanjut Pak, mengenai pertanyaan selanjutnya, dapat mengkritisi sesuatu masalah dengan baik. Nah, apa yang Bapak ketahui tentang sikap kritis terhadap nantinya masalah yang dihadapi? Baik, kritis itu kan tanggap ya, Mas, ya? Betul? Ya. Jadi mereka tanggap dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar. Itu memang ada di apa namanya, ketika kegiatan pramuka itu memang ada. Jadi ketika mereka ada permasalahan, baik permasalahan dengan temannya atau dengan teman sebarungnya atau dengan, apa namanya, satu kelas atau yang lain, mereka dapat yang pertama tanggap dulu, Mas. Kemudian mereka pasti mempunyai rencana untuk menyelesaikan. Kalau tidak menyelesaikan sendiri, mereka pasti, bilang ke saya, "Kak, itu ada teman yang berantem," gitu misal. Itu kan sikap kritis mereka, Mas, sikap tanggap mereka terhadap persoalan-persoalan yang ada di, kegiatan pramuka. Dan ini karena saya bersama mereka hanya 1 jam, Mas, biasanya kalau memang ada ujian di apa, butir yang ini saya juga minta masukan kepada guru kelasnya, gimana ketika dia di kelas itu seperti apa, ketika ada pertanyaan itu seperti apa, jika dia disuruh maju ke depan itu seperti apa, jika temannya tidak bisa mengerjakan soal, tidak mengerjakan PR, itu, tanggapan anak ini tuh seperti apa, seperti itu, Mas. Nanti mengenai dampak dan akibat dalam mengkritisi masalah tadi, jikalau ada dari mereka yang mengkritisi dengan tidak baik, nanti dampaknya seperti apa Pak? Yang paling yang paling biasa itu pasti mereka berantem, pasti itu. Ya, itu hal yang wajar, Mas. Dan apa, itu kan bagian dari sikap tangkap mereka, Mas, ya. Enggak apa-apa, saya malah respect dengan anak-anak yang seperti itu, yang mereka ingin menyelesaikan, tetapi karena ada salah satu yang apa, tidak bisa mengontrol emosi mereka, tidak mengontrolnya mereka sudah seperti itu. Cuma ya karena mereka mempunyai ego yang tinggi,
ingin menang sendiri, itu tidak ada yang mau mengalah, kemudian berantem, itu hal yang wajar bagi saya. Bapak, pertanyaan terakhir mengenai menolong seseorang dan sikap peduli terhadap lingkungan dan sekitarnya. Apa yang Bapak ketahui tentang sikap peduli dan tolong-menolong terhadap sesama manusia? Dan nantinya apakah mereka mampu untuk menerapkan sikap peduli dan menolong seseorang, menolong terhadap sesama temannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, terima kasih. Ini terakhir Mas, butir ke-10 ini. Ya. Baik. Sikap seperti ini itu biasanya tercermin ketika kembali lagi ketika game, ketika apa namanya? Bernyanyi, ketika bermain ice breaking, maaf. Seperti ada satu anak gitu ya. Misal kita ice breaking, kita mencari kesalahan satu atau dua anak seperti itu. Nah, biasanya Mas, saya itu mencari kalau salah satu, itu saya satu barung akan saya hukum. Biasanya seperti itu. Nah, satu orang yang melakukan kesalahan, tapi satu barung yang saya hukum. Seperti itu. Nah, jadi ketika satu orang yang melakukan kesalahan, otomatis semua akan semua akan terkena dampaknya. Nah, di situ akan terlihat Mas, bagaimana sikap teman-temannya. Kalau mereka ya udah memang kesalahan, mereka menyadari bahwa oke, teman saya salah dan yang harus menerima hukuman adalah satu barung. Jadi mereka berbondong-bondong untuk maju ke depan. Itu akan terlihat Mas, antara yang nerima sama yang enggak. Jadi itu kan sikap apa tadi Mas? Pertanyaan tadi apa jenengan? Mengenai sikap peduli dan saling tolong-menolong. Ya. Itu kan peduli dengan temannya Mas. Kemudian ketika mereka dihukum, setelah dihukum kembali, ayo kamu jangan salah lagi, kamu itu lagi. Itu kan sikap peduli bahwasanya biar temannya itu tidak melakukan kesalahan lagi. Itu yang pertama. Kemudian tolong menolong ya. Maaf. Untuk kepedulian lainnya itu kan kepedulian terhadap sesamanya. Kemudian ada juga ketika waktu itu perkemahan satu hari, itu kita mengadakan ini kerja bakti. Nah, itu kan menanamkan sikap peduli mereka terhadap lingkungan. Kemudian sikap tolong menolong itu kalau di game, kalau di kegiatan pramuka biasanya itu tidak seberapa terlihat, tetapi mereka akan terlihat ketika perkemahan, Mas. Ketika perkemahan itu ada game yang benar-benar game dan itu menguras tenaga, menguras pikiran, dan di situ akan terlihat temannya, oh ini suka menolong, oh ini acuh, tidak acuh, oh ini apa namanya, biasa aja dan sebagainya, Mas. Jadi tadi itu termasuk pengaplikasian sikap peduli dan tolong menolong terhadap dalam kehidupan sehari-hari. Iya, iya. Apakah mereka mampu dalam menerapkannya, pengaplikasian tadi dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya mampu. Meskipun ada yang
Ya meskipun nggak semua siswa sih, cuma kan pasti ada, pasti ada. Setidaknya kalau mereka tidak peduli dengan temannya, mereka peduli dengan lingkungannya ketika dia itu tidak bisa bersosialisasi, tetapi ketika mereka diajak untuk kerja bakti, mereka mau. Gitu. Bapak, terima kasih atas waktu wawancaranya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, Pak. Ya, sama-sama Mas ya. Kalam ini dah kata teman Afani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.